Nah, kita lanjut eh, beberapa topik sebelumnya kita udah bahas tentang manusia menurut Nisa atau istilahnya kalau pelajaran tentang manusia itu namanya antropologi ya. Antropologi dari Nisa kalian bikin satu topik di sini ya. Lalu kaitkan nanti dengan budaya. Nah, cuma masalahnya adalah kamu mesti kumpulkan dulu apa kutipan ya kan, kumpulkan kutipan ya, paragraf yang sudah kamu olah kutipan itu jadi paragraf. Lalu yang kedua kamu kelompokkan kan, nanti kelompokkan jadi beberapa sub poin atau subtopik. Jadi kalau topik besarnya tentang antropologi ya, tapi nanti poin-poin kecilnya apa? Oke. Jadi beberapa subtopik. Misalnya kita paling tidak, misalnya kamu harus dapat misalnya 30 paragraf di sini. Nah, dari 30 itu kamu bagi-bagi ya. 30 paragraf kamu bagi misalnya jadi berapa? Misalnya jadi 4 poin atau 4 topik. Ya. Jadi atau 4 subtopik tadi. Oke? Nah, baru setelah kamu kelompokkan jadi beberapa subtopik itu kamu lakukan namanya pembahasan atau di situ namanya verifikasi. Ya, ingat kan? Ini kita jadi kalian saling jadi belajar gimana nih menyusun sebuah paper ya secara tematik. Ini analisis secara tematik ya. Eh, nah, ingat ini lagi. Oke, ini ya. Jadi kamu buat tema, berarti ini kamu bikin topiknya ya. Lalu kamu verifikasi. Nah, verifikasi itu maksudnya pembahasannya ya. Kalau dalam artikel jurnal itu namanya pembahas pembahasan. Yang ini ya. Kamu bikin eh, hasil terus diskusi atau pembahasan ya. Pembahasan atau diskusi. Kalau di sini kelompokkan jadi beberapa subtopik, 30 paragraf, 4 topik. Ini namanya kamu membuat tema ya. Atau setelah kamu kelompokkan, kamu bikin tema. Nah, ini kumpulkan, kelompokkan jadi 4 topik. Ini namanya apa? Hasil. Ini kita belum dapat hasil ini karena sambil berjalan ya. Hasil hasil atau yang kita sebut juga sebagai apa? Temuan. Apa yang Anda temukan ya. Hasil atau temuan. Nah, hasil atau temuan itu kamu perlu bahas. Tapi kan temuanmu kan sudah dapat 4 topik nih misalnya, 4 poin yang sudah dalam bentuk paragraf. Paragrafnya ingat 4 warna itu kan? Mana dia? Ini ada topik, evidence, analisis. Di sini pembahasannya itu di sini, ya. Terus konklusi. Nah, waktu kalian lihat warna-warna seperti itu langsung ingat evidence itu berarti apa? Kutipannya, ya. Analisis itu berarti komentar kamu. Komentar itu maksudnya apa di sini? Kamu memberikan yang namanya originalitas, ya. Nah, karena ciri-ciri karya ilmiah itu apa? Harus ada originalitas. Artinya kamu menawarkan kontribusi baru, ya. Ada ide kamu di situ. Kamu berani memberikan komentar atau ide.
Ya, tapi ini bisa diuji kebenarannya. Nah, ini namanya verifikatif. Menguji kebenarannya di mana? Ya di sini, warna biru yang ini. Kamu bahas, ya. Makanya ini perlu kamu bahas atau diskusi, gitu ya. Nah, nanti dari situ paragrafmu akan makin bagus nih. Kamu temukan ini eh, warna biru satu lagi di sini. Ambillah dari artikel lain. Jangan hanya dari ini Nisa, ya, gitu. Nah, itu kalau bisa diuji atau verifikatif. Atau kalau di sini eh, kamu bisa membuat verifikasi. Artinya kamu membandingkan temuan dengan data asli untuk memastikan akurasinya. Ya. Nah, ini kamu melakukan namanya analisis data. Ya. Nah, dalam hal ini kamu pakai apa istilahnya? Tematik di sini, mengidentifikasi tema-tema yang muncul secara berulang atau istilahnya grounded theory, mengembangkan teori baru berdasarkan data yang diperoleh. Jadi kayak kamu baca Nisa, kamu menemukan apa di situ, ya? Kamu baca nih misalnya tentang hidup manusia, kehidupan manusia, oke? Nah, kamu mau bikin tentang apa tadi? Eh, mau menunjukkan satu teori baru tentang manusia menurut Nisa. Nah, ini namanya grounded theory, ya. Atau secara temanya tentang manusia. Kalau grounded itu sampai teori baru. Kalau tema ya cuma temanya, ya misalnya angkat tentang manusia, ya kamu bahas tentang manusia apa saja. Ya, itu bedanya. Tapi sama, ini kan hanya jenis-jenis analisisnya aja ya. Oke, tapi caranya sama. Kamu bikin tema, bikin verifikasi gitu. Ya. Nah, kita belum sampai tahap di sini. Kita masih masih di tahap apa? Masih di tahap ini nih. Kamu masih mencari hasil. Jadi kalau di slide ini punya ya 9 langkah menyusun artikel yang akuntabel. Kita masih di tahap satu, ya. Kita masih mencari hasil sambil kita baca Nisa. Kamu belajar tentang manusia. Oke, paham ya? Nah, nanti setelah itu baru nomor 2 pembahasan. Ya, pembahasan itu berarti kamu memberikan verifikasi, kamu komparasi dengan buku lain. Baru nanti kamu tulis kesimpulan, tulis metode, setelah itu bikin pendahuluan, bikin abstrak, bikin judul gitu, ya. Tetapi ini kita sama-sama kerjakan, ya, supaya kalian paham tentang apa yang ditulis oleh Nisa, tapi juga kamu kaitkan nanti dengan budaya. Budaya apa di sini? Ya. Nah, contohnya adalah kamu pakai artikel ini. Ini udah selesai, nanti saya bagi ya. Oke. Eh, jadi kamu bahas dulu, misalnya ini tentang Maximus nih. Ya. Pemikiran teologis Maximus sang pengaku iman. Pemikirannya apa ini terhadap misi, tapi dikaitkan dengan budaya di Halmahera, Gumatere. Nah, kamu mesti cari-cari budayanya apa. Caranya adalah eh, kita kan masih ngerjain yang ini, hasil dulu. Nah, hasil misalnya nih pemikiran teologis Maximus sang pengaku iman. Pemikirannya apa tentang misi?
dapatlah poin 1, kasih Allah itu transformasi menuju teosis. Nah, nanti kamu bikin poin 1 ini atau subtopiknya ya, kasih Allah transformasi menuju teosis. Nanti kalau yang di Nisa poin 1-nya apa ini misalnya? Misalnya ada 4 poin ya. Poin 1-nya apa? Oke. Yang kedua, eh mau bahas yang kedua tentang kosmologi. Ini poin keduanya. Ya, logos dan logoi. Lalu yang ketiga, inkarnasi logos. Poin yang keempat, eh ini partisipasi manusia dalam teosis. Mulai dispensation, kebajikan, gereja, dan liturgi ilahi. Jadi bagi Maximus, misi itu adalah karya keselamatan Allah, lalu manusia diajak berpartisipasi untuk mencapai teosis. Oke? Nah, dapat kan 4 poinnya? Nah, kamu juga begitu nanti. Misalnya, Nisa ngomong antropologi itu apa? Oke? Ngomong tentang antropologi itu ada berapa poin? Kita belum tahu. Ya, nah kamu pakai buku ini nanti tentang manusia. Oke, yang sudah kita kerjakan kan baru 8 nih. Manusia itu ciptaan terbaik. Tapi akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa nih. Ya kan? Ada kejahatan. Nanti kita bahas lagi. Bagaimana manusia itu dipulihkan. Lalu nanti bagaimana manusia menjalani kehidupannya. Dan akhirnya menjadi apa. Nah itu gambaran besarnya nih. Makanya kamu kalau baca ini. Manusia kan tadi ciptaan terbaik ya. Tapi jatuh dalam dosa. Karena ada kehendak bebas atau kebebasan kehendak. Tapi kita jatuh dalam dosa bagaimana dipulihkan? Nah, nanti datanglah Kristus nih yang berinkarnasi, ya, penebusan. Jadi kalau bahas tentang manusia yang nggak bisa lepas dari Kristus atau inkarnasi. Jadi semua saling terkait. Makanya kenapa kelas ini dogma berapa itu digabung. Karena saling terkait. Ini dogma 2 kan dengan 4. 2 itu belajar tentang manusia, ya kan? 4 itu udah belajar tentang gereja. Bagaimana menjalani keselamatan itu dalam gereja. Tapi saling terkait. Nah, kita pakai Nisa. Inkarnasi ini untuk menebus manusia. Nah, kita belajar nanti di sini bagaimana inkarnasi itu Tuhan memberikan kodrat yang baru. Adam yang baru. Nah, kalian juga ikuti percakapan di grup. Kan kemarin bahas ya tentang inkarnasi, tentang kodrat yang baru. Ada nggak itu? Itu diikuti, itu juga pelajaran tambahan. Kalau nggak salah di hari apa itu ya? Itu kan ada yang bertanya tentang kodrat baru. Adam, ikon Allah, Kiril. Oke, konsekuensi ketidaktaatan Adam, kerusakan kodrat manusia, lalu ada kebersalahan korporat. Oh, kemarin bahas tentang dosa asal ya. Ya kan? Ikuti nggak itu? Jadi kalau kalian mahasiswa teologi tapi nggak suka baca begini, repot kita. Nah, nanti di situ ada istilah karena kodratnya itu sudah rusak, kodrat Adam itu udah rusak, manusia menanggung nggak dosanya Adam? Menanggung akibatnya, tapi dosanya Adam tanggung sendiri. Tapi karena dia bersalah, maka
kodratnya jadi rusak. Ya, sehingga manusia dia jadi cenderung berbuat dosa. Ini yang disebut apa? Concupiscence. Nah, itu istilah teologinya. Tapi bukan hanya kerusakan kodrat. Di sini saya katakan ada kebersalahan korporat. Iya kan? Kebersalahan apa? Korporat. Jadi dosa asal itu bukan hanya kesalahan pribadi Adam saja, tapi juga kebesaran seluruh umat manusia, kebesaran nenek moyang kita. Nah, itu kata Kiril, ya. Jadi Kiril mengandang dosa asal itu sebagai satu kerusakan mendasar pada kodrat manusia yang disebabkan oleh ketidakadaan Adam. Dosa asal ini membawa konsekuensi kematian, kecenderungan kepada dosa, keterpisahan dari Allah. Lah, gitu. Kan eh, ada satu kayak satu ilustrasi itu, ya, kayak misalnya eh ya, ya kayak misalnya Adam itu kan kayak kepalanya gitu ya. Oke, kepala dari umat manusia. Dan kita ini tubuhnya atau keturunannya. Jadi kalau kepalanya rusak ya penyakitnya di kepala dan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, itu kira-kira gambaran gambaran dari Kiril. Oke, ya ini tentang dosa asal. Pasti nggak akan dibahas di kelas. Ada ya bahas di grup ini, kamu baca gitu. Ikuti, walaupun kalian nggak pernah komen, nggak apa-apa. Ya kalau lebih bagus kalian komen, tanya, ya jangan pasif gitu. Ini yang nggak belajar teologi aja pada nanya gitu ya. Kalian yang belajar teologinya disimpan di ketiak kali. Hah? Duh, teologimu di sini ya? Atau di sini? Ya di jempol ya, tanya gitu. Jadi jangan simpan di ketiak atau di di perut. Nah, terus kamu baca lagi nih. Ya, misalnya ada Risno tuh tanya tentang apa itu? Dosa asal dia tanya ya. Oke, Risno itu dosen kita di sini. eh Terus kemarin bahas apa lagi ya? Banyak ini tema-tema doktrin ya, terutama. Saya udah lupa juga. Oke. eh Ya, ini tentang Basilius. Ya, dia komentar terhadap Lukas 12. Oke, oh kemarin terakhir tentang Gnostik. Lihat Kak itu? Paham Nisa menentang Gnostik. Ya kan? Misalnya di situ dia cerita Lukas 5:12 itu apa? Yesus menyembuhkan orang yang sakit apa itu? Lukas 5 ayat 12 itu Yesus menyentuh tubuhnya lalu orang itu jadi sembuh kan? Ya, gitu. Lukas 5 ayat 12 itu. Nah, itu artinya apa itu? Coba kamu baca itu. Lukas 5 ayat 12-13. Coba satu orang bacakan. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Ya. Pada orang yang berdusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon. Oh iya, sakit kusta yang disentuh oleh Yesus. Terus? Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mengakhirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau kami. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Nah, Tuhan menyentuh orang sakit kusta, lalu kustanya hilang, sembuh. Nah, tafsiran Nisa apa itu? Coba baca. Apa tafsiran Nisa?
Hah? Kalian nggak pernah baca nih, repot. Di situ pelajaran teologinya di situ. Kalau di kelas saya terbatas kan. Tapi kalau sehari-hari kalian ikuti ya, kadang-kadang ada yang tanya, jawab, itu pelajaran berharga itu. Ya, jadi tolong kalau bisa kalian tuh catat-catat. Kalau di WA kan hilang nanti. Kalian kumpulin, ya. Kalian kumpulin aja tentang dosa asal kayak gini, tentang apa aja kan, tema-temanya kan macam-macam di situ. Ya, nah ini misalnya ini tentang Nisa dia ngomong apa? Sang Ilahi bersatu dengan setiap bagian dari manusia. Ya kan? Itu loh. Ini ada kan? Coba buka WA-nya. Yang pegang handphone siapa? Cewek ya. Oke. Coba baca. Satu orang. Tadi juga Pak, sebagai wadah kehadiran baru. Yang Lukas 5 itu loh. Yang hari WA hari apa itu? Hari Selasa ya. Ya kan? Bukan. Tubuh, ya, tubuh sebagai wadah kehadiran ilahi itu. Ya, coba baca itu. Dan karena di WA itu loh. Repot nih kalian. Dan Iya. karena dan karena keilahi bersatu dengan setiap bagian dari manusia, yaitu jiwa dan raga, maka dalam masing-masing bagian itu terlihat tanda-tanda yang bersifat surgawi. Karena tubuh menyatakan ilahi yang tersembunyi di dalamnya, Ah, ketika kemudian dengan menyentuhnya memberikan obat, tetapi jiwa dengan kekuatan kehendaknya yang besar menandai kekuatan ilahi. iya. Karena indera perada adalah milik tubuh, demikian pula gerakan kehendak jiwa. Jiwa berkehendak, tubuh menyentuh. Nah, oke. Di situ apa komentar saya? Apa komentar saya? Misalnya nih, Lukas 5 nih. Dari Lukas 5, 12, 13 itu kan Nisa itu kasih komentar begini. Ya kan? Lalu apa refleksinya? Nah, ini kamu baca. Kok orang kusta itu disentuh oleh Tuhan bisa sembuh? Itu bukan sekedar mujizat, kesembuhan. Kalau kita berdoa sama Tuhan Yesus, maka kita diberi kesembuhan. Ya itu terlalu simpel lah. Nenek-nenek juga ngerti. Ya, tetapi kamu sebagai mahasiswa teologi, kamu tuh mesti ngerti apa yang terjadi di balik itu. Ngerti nggak? Nah, Nisa kasih tahu. Tuh, ilahi bisa bersatu dengan manusia, baik jiwa maupun raga. Ya kan? Maka di dalam masing-masing bagian itu terlihat tanda-tanda yang bersifat surgawi. Coba dulu, suruh hentikan dulu tuh. Lempar batu. Karena tubuh menyatakan ilahi yang tersembunyi di dalamnya, ketika kemudian dengan menyentuhnya menjadikan obat, maka jadi sembuh. Kustanya jadi Nah, ini ngantuk-ngantuk, awas ya. Tak tanya nggak bisa. Tetapi jiwa dengan kekuatan kehendak yang besar menandai kekuatan ilahi. Indra peraba adalah milik tubuh, tapi gerakan kehendak itu milik jiwa. Jiwa berkehendak, tubuh menyentuh. Ya, nah, Gregorius ngomong apa ini? Coba baca. Iya, baca. Equity menekankan kehadiran ilahi yang merasuk dalam keseluruhan manusia, baik jiwa maupun tubuh. Dia melihat manusia sebagai makhluk yang mencerminkan cita-cita surgawi, baik dalam aspek fisik maupun spiritual. Iya, lihat tuh. Terus Tubuh sebagai wadah. wadah kehadiran Nah, tubuh bisa jadi wadah kehadiran ilahi.
Terus? Tubuh meskipun fisik mampu menjadi sarana manifestasi kekuatan ilahi. Dia mencontohkan bagaimana sentuhan Yesus dapat menyembuhkan, menunjukkan bahwa tubuh manusia dapat menjadi saluran kasih karunia Allah. Iya, jadi tubuh itu bisa menerima atau saluran kasih karunia Allah. Lalu? Jiwa sebagai cerminan kekuatan ilahi, kehendak bebas yang dimiliki jiwa manusia mencerminkan kekuatan ilahi. Kemampuan untuk memilih dan bertindak adalah tanda dari sifat ilahi yang ada dalam diri manusia. Iya, kehendak bebas itu. Oke, boleh memilih percaya atau tidak. Tapi orang kusta itu memilih percaya, minta Tuhan nyentuh, itulah menunjukkan bahwa manusia itu punya kemampuan untuk memilih. Nah, ini tanda sifat ilahi ada dalam diri manusia. Jadi, jiwa berkehendak, percaya. Tubuh menyentuh, menjadi saluran. Ya kan? Nah, dengan kata lain, baca lagi. Ignatius menegaskan bahwa manusia, baik dalam dimensi fisik maupun spiritualnya, adalah ciptaan yang istimewa, membawa serta tanda-tanda kehadiran dan kekuatan Allah. Atau dari Nisa mengajak kita untuk menghargai satuan jiwa dan tubuh, serta menyadari potensi ilahi yang ada dalam diri kita. Iya, sama kayak orang kusta. Kita semua seperti orang kusta yang sakit, tapi bisa disembuhkan oleh kekuatan ilahi. Karena tubuh kita ini berharga, bisa menerima kekuasaan ilahi. Nah, lalu kan grup ini diskusi nih. Ini menentang gnostik. Ya kan? Kenapa? Karena ada dualisme. Materi itu jahat, roh itu baik. Sehingga nggak bisa bersatu. Jadi kalau menurut orang gnostik, kusta itu bisa disembuhkan itu omong kosong oleh kekuasaan ilahi. Nggak mungkin. Karena tubuh itu jahat, nggak bisa menerima kekuatan ilahi. Nah, kamu lihat dong, Nisa membantahnya. Nisa secara eksplisit menyatakan bahwa tubuh sebagai bagian dari materi dapat menjadi sarana bagi tindakan ilahi. Ia mencontohkan bagaimana Yesus menyembuhkan melalui sentuhan, menunjukkan bahwa materi tidak dapat ditolak, bahwa materi tidak ditolak atau dianggap jahat, melainkan dapat menjadi saluran kasih karunia Allah. Dan ini membawa implikasi akan imanensi ilahi. Ada kehadiran ilahi. Gregorius menekankan bahwa keilahian bersatu dengan setiap bagian manusia itu jiwa dan tubuh. Hal ini menunjukkan pandangan tentang Allah yang imanen, hadir dan aktif dalam ciptaannya termasuk dalam dunia materi. Jadi Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, artinya Yesus apa? Sayang sama tubuh kita. Tubuhmu jangan sakit, dia akan sembuhkan. Ya kan? Nah, kamu baca kayak gini-gini. Itu tambahan apa ya? Vitamin buat kalian. Oke, vitamin otak. Bukan ketiak ya. Kalau ketiak beli deodoran. Oke, ada pertanyaan nggak? Maksud saya WA grupnya itu diramein, dibaca, dipelajari. Di situ pelajaran dogmatikanya sebetulnya. Nah, di kelas ini ya saya akan kalau kalian nggak banyak tanya ya kita nggak banyak diskusi. Kecuali kalian ada banyak tanya. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Misalnya tadi tentang manusia tadi, ya. Contohnya kalau kita kaitkan tadi dengan budaya. Nah, kamu bahas Nisa dulu, selesaikan. Tadi misalnya Nisa ada 4 topik, 4 poin. Manusia ciptaan terbaik. Yang kedua, manusia jatuh dalam dosa. Yang ketiga, manusia dipulihkan oleh penebusan Kristus. Yang keempat, manusia diilahikan. Nah, misalnya gitu. Kamu udah dapat garis besarnya. Manusia ciptaan terbaik, tapi jatuh dalam dosa. Dipulihkan, diilahikan. Ya kan? Misalnya seperti itu nanti. Nah, kamu bahas, lalu baru kamu masuk ke budayanya.
yang bersinggungan dengan manusia apa? Misalnya pandangan budaya, ya. Nah, kamu bahas budayanya. Nah, setelah kamu bahas budayanya, kamu lakukan perjumpaan gitu. Titik temunya apa? Ya, kesamaannya maksudnya. Antara misalnya Maximus dengan Gomatere. Oh, ada titik temunya. Misalnya sama-sama mengakui adanya Tuhan. Maximus mengakui ya Allahnya Allah Tritunggal. Kalau Tugutil atau Gomatere itu namanya Tuhan mereka namanya Ogomangga. Gomanga ya kan. Di sini ada suku Tugutil? Nggak ada ya? Oke. Nah, lalu yang kedua Pak, ada konsep kalau Maximus ada konsep teosisnya di suku itu juga ada. Oke. Nah, jadi cari kesamaan-kesamaannya. Lalu ada tantangan pasti. Nah, nanti judulnya tantangan dan adaptasi. Ada mungkin ada perbedaan. Apa perbedaan-perbedaan yang jadi tantangan dan yang perlu diadaptasi. Nah, ini nanti contohnya. Ya, perlu diadaptasi, diinterpretasi ulang. Oke? Ada peluang apa? Ciptakan peluangnya. Ada peluang-peluang untuk dialognya apa? Peluang-peluang eh, yang jadi tantangan itu bisa jadi peluang berharga untuk dialog. Oke? Nah, dari situ, nah kalau kamu bikin diagram itu boleh. Jadi diagram itu kayak gini. Konsepnya apa? Maksimusnya ini, go materinya ini, titik temunya ini yang sama, tantangan potensialnya ini yang beda. Ya. Nah, setelah itu kamu bikin udah melakukan perbandingan gitu, kamu bikin apa pengajaran maksimus itu bisa memberi dampak apa kepada praktik budaya Gumatere. Ya, misalnya kamu bisa kasih gagasan tentang teosis gitu ya dan sebagainya itu nggak baca. Oke. Nah, lalu nanti kamu bisa berikan satu kontribusi namanya misi. Misi ke suku Togutil. Ya. Bagaimana prinsip-prinsip misi yang efektif? Ada kesimpulan. Nah, kayak gitu. Ya, ini cara cara kalian mengkaji membandingkan dengan budaya. Saya pikir kalian bisa pakai contoh ini nanti. Ya. Oke. Nah, ini nanti cuma ini artikel memang masih apa ya, belum dipublish, jadi kalian jangan eh, apa kalian buat hanya baca aja, jangan di-share atau apalagi dimasukkan ke online gitu, jangan nanti kalau udah masuk online kita nggak bisa publish lagi. Ya, sebenarnya ini masih banyak apa? Ada versi yang panjang, ada versi yang ringkas. Saya kasih kalian nanti yang panjang ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau mau kaitkan dengan budaya, gimana sih caranya? Nah, ini ada contohnya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ya, ada? Kalau nggak ada, sekarang kita lihat ini ya. Kita udah sampai pertama manusia itu ciptaan terbaik. Yang kedua, gambaran Allah dalam diri manusia itu ada pada nusnya, terus pada kehendak bebasnya, ya kan? Kenapa terbaik? Karena dia punya nus, dia punya kehendak bebas, itu terbaik. Ya, lalu statusnya istimewa, punya ontologis. Lalu kenapa kok dia disebut terbaik? Nah, ada dua operasi simultan nih dalam penciptaan manusia.
Nah, ini masih berkutat tentang penciptaan manusia nih. Ya, yang keenam apa? Yang keenam topiknya kemarin apa? Oke, manusia itu ada laki-laki dan perempuan. Yang ketujuh, oke, ini berarti udah masuk ke kedua ini. Ya, pertama ini tentang apa? Penciptaan. Nah, sekarang manusia itu ada cipta baik-baik ini. Punya kehendak bebas, punya intelek. Ternyata jatuh. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nanti setelah jatuh dipulihkan. Ya kan? Setelah dipulihkan, ini kan dia menjalani kehidupan. Dipulihkan itu berarti dia menjalani kehidupan pemurnian, ya, purifikasi dan sebagainya. Baru nanti ini teosis. Manusia dipilah-pilih. Asli itu. Ya. Cuma apa aja isinya kan kalian harus masukin. Dia belajar tentang manusia itu ya belajar tentang alam, tentang Kristus, tentang keselamatan, tentang gereja di sini. Semua masuk. Ya. Cuma kita harus cepat nih, terlalu lambat di sini. Ya. Oke, saya langsung aja. Udah kalian bikin kan itu? Coba baca ringkasan siapa? Ini saya ada bikin, kalian ya bisa baca-baca aja deh. Atau udah lihat ini belum di grup? Hah? Udah dikasih nggak baca? Ini, ya kan? Ini tanggal 19 kemarin. Hah? Udah. Udah kamu ambil kan? Ya, udah kamu baca. Nih. Hah? Oh, udah baca. Nah, iya. Tinggal diambil aja toh. Ya toh? Tinggal di iya. Oke, jadi ringkasannya apa ini? Kita langsung aja. Nisa menawarkan satu pandangan apa? Coba baca Arvin. Saint Gregorius dari Nisa menawarkan sebuah pandangan yang kompleks mengenai asal-usul kejahatan dan kejatuhan manusia. Ya. Ia mengaitkan kejahatan dengan kerusakan kehendak bebas yang semula diarahkan pada kebaikan. Nah, jadi waktu di penciptaan, Tuhan kasih kehendak bebas di sini untuk kebaikan, ya kan? Untuk ketaatan. Tapi di sini jatuh, berarti kehendak bebasnya melenceng. Dipakai buat apa? Kejahatan, gitu. Ya. Terus? Kejatuhan manusia terjadi akibat penipuan dan pilihan bebas yang salah arah yang dipengaruhi oleh baik godaan iblis maupun kelemahan manusia sendiri. Iya, jadi ada dua, oleh penipuan iblis dan pilihan yang salah, kehendak bebas yang salah tadi. Terus? Gregorius menekankan bahwa kejahatan bukanlah entitas mandiri, melainkan ketiadaan kebaikan. Iya, tapi dia bilang kejahatan itu sebetulnya cuma ketiadaan kebaikan. Jadi bukan berdiri sendiri. Nggak ada yang namanya entitas atau keberadaan kejahatan itu nggak ada. Terus? Meskipun demikian, ia mengakui realitas kejahatan dan dampaknya pada kehidupan manusia. Tapi punya dampak. Nah, ya, akibatnya apa? Tadi kalau kita bahas Cyril ya manusia jadi cenderung berdosa atau compiscience itu, ya. Oke, nah kalau kita lakukan analisis mendalam, kebebasan, jadi kejahatan itu atau kejatuhan itu terjadi akibat apa? Kehendak bebas yang salah digunakan. Nah ini dia. Coba baca lagi. Kehendak bebas dan kejatuhan. Pilihan bebas. Manusia diciptakan dengan kebebasan untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan. Namun kebebasan ini juga menjadi sumber kejatuhan ketika manusia memilih jalan yang salah. Iya, di situ. Jadi sumbernya kehendak bebas manusia itu sendiri ya. Terus? Dua, penipuan dan kebodohan.
Kejatuhan terjadi karena manusia tertipu oleh penampilan luar dan keliru dalam memahami kebaikan sejati. Nah, itu kata Nisa. Jadi ada juga faktor dari si ular atau si iblis itu yang mempengaruhi, yang menipu ya. Lalu Tiga, peran iblis. Iblis berperan sebagai pencoba yang memperdaya manusia dengan menawarkan bayangan kebaikan. iya, dia kasih kebaikan padahal itu palsu. Cuma bayangan gitu ya. Oke. Natur kejahatan. Sekarang natur kejahatan. Natur kejahatan, ketiadaan kebaikan. Kejahatan bukanlah entitas positif, melainkan ketiadaan kebaikan. Ia adalah distorsi dari kehendak yang seharusnya diarahkan pada kebaikan. Oke. Terus? Dua, realitas kejahatan. Meskipun kejahatan bukan entitas mandiri, ia memiliki dampak nyata pada kehidupan manusia dan dunia. Iya, itu ya. Terus dampaknya apa? Dampak kejahatan, kerusakan, kejatuhan, kerusakan natur manusia. Kejatuhan merusak natur manusia dan menyebabkan manusia tunduk pada hukum-hukum dunia materi, termasuk kematian. Ketidakharmonisan alam semesta. Kejatuhan juga mengganggu harmoni atas semesta dan menyebabkan munculnya penderitaan. Jadi dampaknya tadi kerusakan natur manusia dan ketidakharmonisan alam semesta. Ya. Dan kalau menurut Cyril ada kebersalahan korporat tadi atau kecenderungan pada dosa. Ya. Jadi natur jadi rusak. Ya, ini akibatnya, dampaknya atau akibat dosa Adam. Ya Adamnya ya menanggung konsekuensi sendiri, dia mati kan pada akhirnya. Nah, tapi dampaknya adalah ke seluruh umat manusia nih, karena Adam itu kepala dari seluruh umat manusia. Maka menyebabkan naturnya itu rusak. Ya. Nah, yang kedua ada ketidakharmonisan alam semesta. Jadi munculnya penyakit lah, kutukan lah, dan sebagainya. Oke, terus jalan menuju keselamatan, kebangkitan. Gregorius percaya pada kebangkitan sebagai jalan menuju pemulihan natur manusia dan kemudian harmoni dengan Allah. iya, nanti di sini kan dia uraikan ya. Jalan keselamatannya adalah nanti pada kebangkitan ini. Ya, nih Gregorius juga menganggap bahwa kematian adalah penyembuhan yang bermanfaat yang membawa manusia pada kebangkitan dan pemulihan. Jadi ada jalan kesembuhan yaitu kebangkitan itu. Lalu, implikasi dan relevansi. oke, ini misalnya contoh-contoh kalimat implikasi ya. Coba baca lagi. Teodisi, Gregorius berusaha menjawab pertanyaan klasik tentang mengapa Allah mengizinkan adanya kejahatan. Nah, kenapa adanya kejahatan? Karena manusia diciptakan dengan kehendak bebas dan manusia punya otonominya, itu dia memilih yang salah, maka disitulah terjadi namanya kejahatan. Yang kedua, antropologi. Pandangan Gregorius tentang manusia menekankan martabat manusia sebagai ciptaan Allah yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab. Iya. Yang ketiga, etika. Gregorius menawarkan sebuah etika yang menekankan pentingnya memilih kebaikan dan menghindari godaan kejahatan. Iya. Nah, itu implikasinya. Kesimpulannya, Saint Gregorius dari Nisa memberikan sebuah kontribusi yang berharga dan memahami misteri kejahatan dan kejatuhan manusia. Pandangannya yang kompleks dan mendalam menawarkan sebuah kerangka kerja untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan manusia dan hubungannya dengan Allah. Iya, jadi Nisa itu kasih kontribusi tentang bagaimana kita memahami misteri kejahatan atau kejatuhan itu. Ya, oke. Nah, ini kalimat-kalimat ini kamu bisa kutip ya. Kalau analisisnya ada 3. Kebebasan kehendak dan kejatuhan, ada naturnya dan dampaknya, dan jalan menuju keselamatan. Ini analisis. Implikasinya ya tentang ini ya, mengapa terjadi kejahatan karena kehendak bebas ya. Padahal manusia dicipta dengan kebebasan dan tanggung jawab. Manusia diberi etika untuk memilih yang baik, tapi
karena kehendak bebas itu manusia jatuh dalam godaan, ditipu oleh ular dan sebagainya. Nah, itu implikasinya. Oke, nah tugasmu adalah kamu bikin paragraf seperti ini ya. Kamu berarti warna merahnya apa dong ini? Ya, apa itu yang kalian mau tulis nanti? Nah, misalnya apa? Kejatuhan manusia atau alasan manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, kamu kutip Nisa ini. Nih. Atau asal usul kejahatan manusia itu karena kehendak bebas yang disalahgunakan. Atau manusia dengan kehendak bebasnya memilih melawan atau tidak taat kepada Allah. Nah, itu kalimat-kalimat topiknya kamu bikin ini. Ya. Nah, baru kamu kutip nih. Nisa ini ringkasannya kan. Oke. Nah, ini kan diringkas, saya ringkas dari bacaan ini kan. Ini kita nggak usah baca, ini kan kalian udah baca. Nah, kamu ambil ini ringkasannya. Lalu kamu analisis, kamu kasih komentar. Nah, di sini komentarnya. Ya, oke. Komentarnya manusia ini ya, manusia ini dan sebagainya. Lalu kamu kasih kalimat penutupnya ini. Oke? Nah, kamu buat sendiri ya. Kita supaya cepat. Lalu berikutnya tentang apa ini? Halaman berapa ini? Ini sudah. Oke. Tentang batas-batas kejahatan. Ya. Coba baca siapa ini? Damica. Doktrin Gregorius. Doktrin Gregorius tentang batas-batas kejahatan. Pemulihan, penyembuhan, dan transformasi manusia tidak dapat dicapai melalui kekuatan akal. Efek-efek kejahatan tidak dapat begitu saja dibalikan dan digerakkan ke arah yang salah akan sulit untuk diubah. Keselamatan manusia membutuhkan sebuah tindakan kreatif yang baru dari pihak Allah. Memang benar bahwa Gregorius percaya bahwa kejahatan pada akhirnya akan habis dengan sendirinya dan bahwa kejahatan tidak mungkin tak terbatas dan tidak terhingga karena keterbatasan adalah natur dari semua makhluk. Hanya dalam perjuangan untuk kebaikanlah gerakan tanpa batas dimungkinkan karena ini adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Gerakan ke arah yang berlawanan tidak dapat berlanjut selamanya karena kejahatan tidak meluas hingga tak terbatas tetapi diikuti oleh batas-batas tertentu yang diperlukan. Maka tampaknya kebaikan sekali lagi mengikuti secara berurutan setelah batas-batas kejahatan. Oke. Ini kita masih bahas tentang kejahatan nih. Ya. Terus alasan ini berasal dari keyakinan Gregorius akan sifat absolut dari pemulihan di masa depan dan pada ketidakmungkinan, stabilitas, dan daya tahan akhir dari kejahatan. Gregorius menubuatkan kedatangan Kristus yang kedua kali, juru selamat kita, dan ketika keselamatan akhir kita digenapi. Keselamatan itu tidak akan memiliki batas. Gregorius tidak menyebutkan kehabisan energi dari kejahatan tanpa merujuk pada manifestasi Allah dalam sosok Kristus. Sebaliknya, ia melihat firman yang berinkarnasi sebagai satu-satunya harapan manusia untuk keselamatan dari lautan hitam dan badai kehidupan manusia. Gregorius seperti halnya Athanasius Kristus sebagai sebuah kembalinya kehidupan dan kemenangan atas kematian dan kehidupan.
Hal ini hanya mungkin terjadi melalui penyatuan kehidupan ilahi dengan anak manusia. Kuasa untuk menghancurkan maut adalah memiliki kehidupan. Adalah milik kehidupan. Kamu di laptopmu nggak ada milik kehidupan terus? Ya? Yang kekal menerima kelahiran jasmani bukan karena dia membutuhkan kehidupan, tetapi untuk mengembalikan kita kepada kehidupan dari kematian dengan tubuhnya sendiri. Ia memberikan kepada kodrat kita sumber kebangkitan di masa depan dan melalui kuasanya seluruh kodrat manusia akan bangkit. Iya, tapi maka tadi pemulihan dari kejahatan itu adalah adanya kebangkitan. Nah, kalau kamu masih pakai kodrat Adam yang jatuh, kodrat lama, mati, bisa bangkit nggak? Hah? Manusia bangkit nggak? Kan solusinya tadi kebangkitan. Jadi kalau mati, kodrat yang lama bangkit nggak? Bangkit, ya kan? Tetapi tetap dalam kodrat yang lama. Nah, harus di dalam kodrat yang baru. Nah, Kristus ya memberikan kodrat yang baru itu, lalu kodrat yang baru itu dia mati di atas kayu salib, tapi dia bangkit. Nah, kebangkitannya itu adalah mau menunjukkan bahwa dia mengalahkan dosa, mengalahkan kematian. Nah, dosa dan kematian itu dikalahkan, berarti musuhnya udah dikalahkan. Nah, itulah kodratnya itu kodrat barunya menang gitu. Kan kalau tadi kejahatan dampaknya apa? Mati. Ya kan? Ya. Karena dosa. Dosa upahnya adalah mati. Nah, ini kodrat lama. Oke. Tapi bagaimana ini dikalahkan? Nah, harus pakai kodrat yang baru. Kodrat baru. Pakai kodrat yang baru. Tapi bukan sekedar baru kalau belum mengalahkan ini. Ya. Nah, maka nanti kamu belajar inkarnasi. Yesus jadi manusia itu bukan sekedar Natal ya, kita hura-hura gitu. Tapi Natal itu artinya apa? Tuhan jadi manusia, Tuhan datang ke dunia. Allah jadi manusia itu maksudnya apa? Menembus dosa manusia. Itu tiap tahun dipasang di gereja. Tapi banyak yang nggak ngerti. Iya kan? Allah jadi manusia, menebus dosa manusia, bla bla bla, kasih dan segala macam. Nah, maksudnya apa itu? Lu ngerti nggak kamu? Allah jadi manusia itu, inkarnasi itu berarti apa? Dia datang jadi manusia, iya. Tapi maksudnya apa ini? Dia bikin kodrat yang baru. Adam yang kedua, Adam yang baru. Natur yang baru, kodrat yang baru. Kok bisa Pak? Kan Yesus lahir dari Maria. Maria kan keturunan Adam. Berarti berdosa juga. Iya kan? Nah, maka Maria Maria itu ya kalau kamu baca misalnya di Nisa nanti itu nggak salah di mana itu dia?
Maria itu sudah dipersiapkan untuk bisa melahirkan kodrat yang baru. Jadi dia kayak Hawa yang kedua. Tanpa menikah dengan seorang laki-laki. Nah, itu. Jadi kelahiran Kristus itu tanpa benih laki-laki. Tapi benih Allah, benih Roh Kudus. Ya. Nah, itu misalnya kamu baca nanti tentang Maria. Mengapa kita belajar tentang Maria? Karena tadi lewat Maria itu kodrat baru ini terjadi. Jadi kamu belajar tentang Hawa, oke. Ya, tapi Maria kita jarang singgung. Nah, Maria itu punya peranan untuk oke, tentang kemarin tentang kelahiran Theotokos. Itu tanggal berapa itu? Tanggal aduh lupa saya. Kelahiran Theotokos. Nah, kamu baca itu tentang peranan Maria yang menjadi saluran lahir Adam yang baru. Jadi inkarnasi itu kamu harus lihat bukan sekedar oh Tuhan datang jadi di dunia menebus dosa kita, mengasihi kita. Iya itu betul. Cuma eh, kamu juga harus tahu tentang kodrat baru ini. Yang kata Nisa itu dia memberikan kepada kita kodrat sumber kebangkitan di masa depan. Karena nanti di sini kita semua bangkit karena yang memakai kodrat baru kita baru bisa dosa dan mati ini dikalahkan. Bagaimana mengalahkan kematian dan dosa? Dengan cara apa? Kristus mengalahkan kematian dan dosa. Kebangkitan dia. Ya kan? Kalau Yesus tidak bangkit, ya udah dia sama kayak kita nih. Dosa, maut belum dikalahkan. Tapi begitu dia bangkit, dia menang. Tapi bagaimana dia disalibkan? Kalau dia tidak jadi manusia. Nah, kalau dia bagaimana dia jadi manusia kalau tidak ada kontraknya? Kalau dia masih pakai kontrak yang lama, dia bisa mengalahkan kematian itu? Hah? Yesus datang nih jadi manusia nih. Tapi dia pakai kontrak lama. Bisa bangkit dia? Nggak bisa. Karena dia kontrak lama itu nggak bisa sudah ditelan oleh mau. Paham? Maka dia harus datang pakai kontrak yang baru. Nah, tanpa dosa. Gitu. Lalu dia bisa mengalahkan maut dengan kebangkitan. Jadi kalau kita bagaimana kita mengalahkan dosa dan kematian itu? Dengan cara kita bangkit. Pakai kodrat yang baru. Sama seperti Kristus. Dia pakai kodrat yang baru, tapi dia bangkit. Kita juga begitu. Kita pakai kodrat yang baru, lalu nanti kita bangkit di waktu penghakiman kedatangan Kristus. Oke, nah jadi di sini kenapa kita belajar tentang Theotokos? Karena peranan dia melahirkan kodrat baru itu. Jadi dia kayak Hawa yang kedua, Kristus Adam yang kedua. Ya. Nah itu saya sudah tulis di tentang ini ya, salah satunya juga mana sih tanggal hmm, judulnya apa ya? Lupa saya. Kelahiran Theotokos. Nah itu dia ada dari Nicholas Kabasilas tanggal 8.
Ya, itu menceritakan tentang kelahiran Bunda Allah Theotokos. Nah, tanggal 8 ini kan saya beri komentar nih. Coba lihat di WA-nya. Masih ada nggak WA kalian teman-teman? Nah, tanggal 8 September. Tuh, ada kan? Tuh, banyak ini. Kamu baca aja di situ tentang pujian encomium itu artinya pujian ya. Pujian tentang kelahiran Theotokos itu ada 1 sampai 5. Nah, saya beri komentar-komentar di situ. Salah satunya misalnya nih, Maria adalah puncak dari segala yang baik dan suci, melampaui bahkan ruang Maha Kudus di bait suci. Jadi dia umur 3 tahun sudah hidup di bait suci, bisa masuk ke ruang Maha Kudus dan tidak apa. Kalau di PL itu udah mati, ya kan? Setahun sekali kalau boleh masuk. Itu pun imam imam besar. Tapi Maria bebas aja dia masuk sih, dan nggak ada apa-apa. Ya, loh, bayi 3 tahun udah ditinggal ibunya, hidup sendirian di bait Allah itu gimana bisa hidup? Nah, itu dijelaskan di sini. Ya, nah dia dia adalah manusia sejati yang pertama dan satu-satunya yang sepenuhnya mewujudkan potensi kebaikan manusia. Dia udah dipersiapkan dari kecil. Ya, nah ini pembahasan dari Kapasitas menarik sekali nih tentang Maria. Kenapa kita bahas? Karena Maria ini begitu siap untuk melahirkan Kristus ini, melahirkan kodrat baru ini. Jadi kalau tanpa peran Maria itu tidak ada keselamatan. Kalau nggak ada dia, ya Pak Allah kan bisa milih perempuan lain yang banyak. Belum tentu semua bisa. Ya, jadi Maria itu satu-satunya yang bisa dipersiapkan Allah melahirkan Sang Juru Selamat. Nah, kamu baca ini bagus banget encomiumnya ini. Ada nggak ketemu? Ada. Nah, baca. Baca terus saya kasih apa ya? Beberapa kalimat renungan. Kapasitas memberikan beberapa bukti untuk mendukung klaimnya tentang kesucian Maria. Ya, bahwa Maria itu penting tanpa dia melahirkan memang tanpa benih laki-laki. Oke, pertama ia berargumen bahwa Allah tidak akan turun dan tinggal dalam diri Maria jika ada dosa dalam dirinya. Oke. Kedua, ia menunjukkan bahwa penghakiman Allah atas Maria yang dinyatakan layak untuk bersukacita membuktikan bahwa ia tidak berdosa. Maria mewarisi dosa asal? Iya, karena dia lahir dalam kodrat yang lama. Tapi hidupnya diarahkan nggak kepada kebaikan? Iya. Oke. Dan puncaknya apa? Roh Kudus menguduskan dia. Nah, sehingga dia menjadi orang pertama ya manusia ini seperti kita yang mencapai yang kita sebut sebagai theosis tanpa dosa soalnya. Ya. Bisa nggak dia berdoa? Bisa, tapi dia mengarahkan semua kehendak bebasnya untuk kebaikan. Nah itu. Ya. Oke, nanti kamu baca di situ. Oke, nah kita kembali ke sini tentang tentang kebangkitan. Maka kebangkitan itu menjadi jalan untuk mengalahkan kematian.
Jadi Kristus harus bangkit dari kematian. Kalau dia tidak bangkit, ya maut itu belum dikalahkan. Paham? Oke. Nah, kita coba lihat di sini ya. Ini ya batas-batasnya. Coba baca ringkasannya, Olive. Paulus berpendapat bahwa kejahatan memiliki batasan fisik dan tidak dapat bertahan selamanya. Pemulihan dan keselamatan manusia membutuhkan tindakan kreatif dari Allah yang diwujudkan dalam inkarnasi Kristus. Melalui frekuensi ilahi dan natur manusia mengalahkan maut dan menawarkan harapan akan kebangkitan dari kehidupan kekal. Iya, kejahatan itu nanti pada akhirnya tidak bisa bertahan selamanya. Karena kejahatan itu cuma ketiadaan kebaikan. Jadi dia punya batasan. Ini kata Gregorius. Ya. Nah, pemulihan atau keselamatan manusia membutuhkan tindakan kreatif dari Allah. Nah, ini nanti dalam inkarnasi tadi. Kristus melalui penyatuan kehidupan ilahi dengan kodrat manusia atau natur manusia, baru dia bisa mengalahkan maut dan menawarkan kebangkitan dan kehidupan kekal. Analisis. 1. Ya, baca. Gregorius berargumen bahwa kejahatan meskipun merusak memiliki batasan. Ya, jadi kejahatan itu nggak menguasai kita selamanya. Dia punya batasan. Terus? Didasarkan pada keyakinannya bahwa hanya kebaikan yang dapat memiliki gerakan tanpa batas, karena kebaikan adalah tujuan bukan terbatas. Iya. Kejahatan yang bertentangan dengan kebaikan pada akhirnya akan mencapai batasnya dan habis dengan sendirinya. Iya, kejahatan itu nanti akan berakhir habis dengan sendirinya. Di sini dia katakan ya, keselamatan membutuhkan kreatif, tapi kejahatan pada akhirnya akan habis. Kejahatan tidak mungkin tak terbatas, tapi kebaikan tak terbatas. Kenapa? Karena kebaikan berasal dari Allah, kejahatan itu sebetulnya sesuatu yang tidak ada. Jadi nggak mungkin selamanya ada, sementara doang. Paham nggak? Ada amin? Ya, berarti masih sadar. Oke, gantian lah belakang baca. Maksudnya. Tuhan akan pemulihan dan kejahatan tidak dapat dicapai hanya melalui usaha manusia berkorban. Iya. Gregorius menekankan perlunya tindakan kreatif dari Allah untuk membalikkan efek kejahatan dan mengarahkan manusia kembali kepada kebaikan. Iya. Jadi kalau kayak gitu, hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia. Ada manusia di sini yang lahir tanpa kodrat yang lama? Nggak ada. Kita nih sekarang mewarisi sebuah kodrat yang lama. Hanya Kristus yang punya kodrat yang baru. Ya, nah sekarang ketika kita nanti kamu belajar tentang apa artinya kamu diselamatkan, kamu dibaptis, kamu beriman dan sebagainya. Nah, kamu mulai beralih dari kodrat lama ke kodrat baru. Gitu. Ya. Coba baca lagi. Nah, ini dia katakan di sini tadi. Harus ada tindakan kreatif dari Allah. Apa tindakan kreatifnya? Firman yang berinkarnasi. Sebagai satu-satunya harapan manusia, keselamatan dari lautan hitam dan badai kehidupan manusia.
Karena apa? Karena dengan inkarnasi Kristus mengambil apa? Natur manusia. Inkarnasi kan dia jadi daging, dia jadi manusia. Berarti dia mengambil natur manusia. Kalau Allah tidak jadi manusia, dia nggak bisa menyelamatkan manusia. Ya kan? Sebab apa? Naturnya belum dipulihkan gitu loh. Tahu nggak? Kalau Allah belum menjadi manusia atau tidak mengambil natur manusia, bagaimana natur itu bisa dipulihkan? Ya kan? Gitu. Terus? Dengan mengambil natur manusia, Kristus mengalahkan maut dan memberikan kuasa memberikan kepada seluruh umat. Nah, karena dia jadi manusia, maka dia bisa bangkit, mengalahkan maut, memberikan kuasa kebangkitan kepada seluruh umat manusia. Terus? Gregorius melihat kebangkitan Kristus sebagai jaminan dan kebangkitan semua orang percaya. Nah, jadi di masa depan itu jadi jaminan bahwa kita akan bangkit. Terus? Dia memberikan harapan akan kehidupan kekal dan kemenangan atas kematian dan kebenaran. Iya. Implikasi. Optimisme eskatologis. Pandangan Gregorius tentang batasan tidak akan kepastian pemulihan memberikan dasar bagi optimisme eskatologis, yaitu keyakinan akan kemenangan akhir kebaikan atas. Iya, karena kejahatan itu kan terbatas kan. Maka kejahatan itu akan dikalahkan oleh kebaikan. Lalu? Inkarnasi Kristus dipandang sebagai peristiwa sentral dalam segala keselamatan. Melalui penyatuan kehidupan ilahi dengan hati manusia, Kristus membuka jalan bagi pemulihan dan transformasi. Iya, keselamatan itu akhirnya jadi apa? Pemulihan natur manusia menjadi serupa, sekodrat atau menjadi kodrat kita jadi baru, transformasi. Terus? Harapan atas kehidupan kita dalam percaya. Ini mendorong kita untuk hidup dalam iman dan pengharapan, meskipun menghadapi tantangan dan penderitaan di dunia ini. Ya, ada pengharapan kebangkitan nanti. Nah, ini implikasinya ya. Jadi kalau kamu lihat, kalau analisis kan dia bahas berapa poin nih. Kejahatan itu terbatas, ada intervensi ilahi, lalu ada inkarnasi, dan ada kebangkitan nanti. Ya kan? Ini poin-poin dibahas Gregorius. Lalu ini mendatangkan yang namanya implikasi. Lalu dari implikasi itu ada aplikasi. Aplikasinya apa? Misalnya, baca. Menghadapi kejahatan dengan harapan, pandangan Gregorius dapat membantu kita untuk tidak putus asa dalam menghadapi kejahatan yang dimiliki. Keyakinan bahwa kejahatan pada akhirnya akan dikalahkan dan kebaikan akan dikalahkan. Nah, itu aplikasinya ya. Yang kedua, mendapatkan kasih karunia Allah. Kita tidak dapat mengatasi kejahatan dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam Kristus untuk mengalami pemulihan dan transformasi. Terus? Hidup dalam terang kebangkitan. Kebangkitan Kristus memberikan kita harapan dan kehidupan kekal. Kita harus hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, mempersiapkan diri untuk kehidupan yang benar. Iya. Jadi kalau implikasinya ada harapan ke kehidupan kekal ya kita persiapkan. Ya kan? Lalu inkarnasi berarti apa? Kita membutuhkan kasih karunia Allah ya. Menghadapi kejahatan dengan pengharapan. Nah, ini contoh-contoh aplikasi gitu. Nah, dari sini apa kebaruannya? Dan pengertian pemberian balik Kristus. Yang juga mengaitkan konsep-konsep teologis dengan kisah penjelasan, khususnya gagasan tentang gerakan yang berpasang. Iya. Jadi ada hal baru yang ditawarkan apa? Bahwa kejahatan itu terbatas. Tapi ada kepastian pemulihan melalui Kristus. Nah, mungkin kamu bisa kasih evaluasi atau istilah Pak Yasin itu dekonstruksi ya. Evaluasinya apa?
Optimisme eschatologis. Beberapa mungkin mempertanyakan apakah dengan optimis tentang firman ini realistis, mengingat keberadaan kejahatan yang bersumber di dunia. Nah, misalnya optimisme Gregorius Nyssa tuh kamu bisa pertanyakan. Kalau lihat sekarang kayaknya sih kejahatan yang merajalela ya kan, bukan bukan kebaikan. Nah, kamu bisa pertanyakan. Terus, Keterbatasan kejahatan. Bisa keterbatasan kejahatan mungkin perlu dijelaskan lebih lanjut, terutama dalam menghadapi kejahatan yang tampaknya tak terbatas seperti genosida atau ini ya baru-baru ini ada perang ya kan, Israel tuh gempur lagi Libanon, sekian ribu, ratusan orang tewas. Jadi kalau kejahatan itu terbatas, apa benar ya? Iya kan? Buktinya di mana-mana penjara itu penuh, kantor polisi itu penuh, ya. Di sini juga banyak nih kejahatan, cuma nggak ketahuan aja, ya, sarang penyamun itu. Oke, fokus pada Kristus. fokus pada Kristus. Itu mengakui peran manusia dalam perjuangan melawan kejahatan. Gregorius sangat menekankan peran sentral Kristus dalam pemimpinan. Ya, Beberapa mungkin berpendapat bahwa ini dapat mengurangi tanggung jawab manusia untuk bertindak secara moral. nah kamu bisa pertanyakan. Jadi di mana peranan manusia nih kalau hanya Kristus yang bisa menyelamatkan? Nah ini contoh ya. Jadi kamu bisa kasih kalimat-kalimat yang sifatnya evaluasi. Nah kamu bisa lihat di sini. Kamu pakai kata kerja ini loh. Ya. Jadi kalau kamu levelnya membaca, ini di sini C1. Ya. Kamu baca, kamu ingat, kamu tahu gitu. Tapi kamu meringkas nih, mulai saya suruh kalian ringkas ya kan? Nah, berarti kamu sudah mulai mengolah data nih, memahami. Oke? Kamu meringkas. Tapi nggak hanya meringkas kan? Saya suruh kalian sampai analisis, menerapkan ya, analisis, evaluasi, dan menciptakan. Nah, menciptakan ini kontribusinya apa? Evaluasi tadi kayak memberi masukan, kritik ya. Menganalisis itu kayak tadi nih. Kamu menganalisis, kamu memerinci atau kamu menguraikan atau kamu apa ya di sini ya, mendiagnosis, menelaah, itu namanya analisis. Nah, analisisnya di sini ada berapa tadi? 4 kan? Ya kan? Keterbatasan, kejahatan, intervensi ilahi, Kristus sebagai pemulih, harapan kebangkitan. Nah ini namanya kamu menelaah, ini analisis. Tapi dari analisis itu kamu dapat apa? Nah itu namanya apa? Dari analisis itu kamu dapat apa? Itu namanya kamu mendapatkan, menghasilkan nih, menciptakan, membangun, apa ya di sini, mengarang, merancang. Nah ini kata kerjanya yang ini ya, merekonstruksi atau memproduksi, menciptakan, membuat, merancang. Ini menciptakan. Oke? Nah, kalau kamu bisa baca, terus kamu bisa dapat implikasinya, aplikasinya, kamu bisa dapat kebaruannya, itu namanya kamu sedang apa? Di tahap lebih dari analisis. Apa itu? Mungkin kamu evaluasi atau kamu membuat satu yang baru. Yang baru itu berarti apa? Novelty. Novelty-nya di sini nih. Oke? Novelty-nya ini. Nah, itu namanya originalitas. Jadi, walaupun misalnya dalam paragraf ini, misalnya ya dalam paragraf seperti ini, kamu sudah bisa memberikan hal-hal yang
baru. Nah, ini contohnya hal yang baru. Ya, misalnya nih novelty-nya ini. Oh, hal baru apa yang kamu dapat di sini? Ya, nah, baru terakhir kontribusinya apa? Coba baca. Batas senjata menjadi landasan teologis yang kuat bagi dalam Kristen akan menggunakan anti kebaikan atau kejahatan. Pandangannya tentang kehidupan itu dan dimaksudkan menawarkan pemikiran yang motivasi bagi orang percaya untuk hidup dalam iman. Mengharapkan dengan kemudian diberikan. Nah, misalnya kamu kasih ternyata ada batasan kejahatan. Nah, ini memberikan pengharapan bahwa ada kemenangan akhir. Kejahatan terbatas, berarti ada kemenangan ini nanti. Jadi kejahatan nggak selamanya menang gitu. Ya, nah ini membuat kita apa buktinya? Nanti ada kebangkitan, ada inkarnasi Kristus, ada kebangkitannya yang memberikan kita penghiburan, motivasi untuk terus menghadapi dunia ini yang penuh dengan tantangan. Nah, ini namanya apa? Kontribusi. Nah, ini warna hijau kan? Jadi kalau kamu bisa nulis-nulis kayak gini, kamu nggak hanya kayak kamu nggak di level C1, C2 lagi. Kamu sudah bisa di sampai C5, C6. Gitu. Ya. Kalau C1 kan kamu cuma copy aja, kutip langsung. C2 kamu ringkas. C3 C3 ini kata kerjanya kayak kamu aplikasi lah ya. Kamu terapkan. Biasanya kalau kita khotbah, kadang-kadang kita apa ya? Di sini memahami, menafsirkan langsung aplikasi gitu. Jangan dulu gitu. Ya, kamu analisis lagi, kamu evaluasi, kamu ciptakan. Nah, baru nanti kamu terapkan. Tapi dalam Bloom, maksudnya ini kalau di dalam teori Bloom, ya kamu terapkan, lalu nanti kamu hasil yang kamu terapkan itu kamu evaluasi, kamu analisis apa yang kurang, ini, nah, lalu kamu perbaiki. Dari perbaiki jadi baru lagi gitu. Ya, contoh gini, kamu belajar memasak nasi goreng di sini. Ini belajarnya. Oke? Habis itu kamu ngerti apa yang kamu pelajari. Kamu praktek dong masak. Ya kan? Setelah kamu praktek masak, kamu makan kan? Terus kamu analisis. Keasinan nggak? Nasi gorengnya asin nggak nih? Kamu analisis. Atau kebanyakan kecap nggak nih? Nah, itu namanya analisis. Lalu kamu, oh ternyata keasinan. Oh tadi berarti garamnya mesti dikurangi. Atau micinnya mesti ditambahin gitu. Nggak cukup 1 sendok, misalnya 10 sendok. Misalnya. Nah itu kamu evaluasi. Iya, ya. Terus kamu bikin lagi. Jadi kamu bikin nih nasi goreng Pak siapa gitu ya. Buat nasi goreng ciptaan baru. 10 sendok micin. Oke, ini mau ya. Nah, kalau saya aplikasinya eh, ya aplikasinya di sini dalam maksudnya waktu kamu sudah baca ringkas, ya coba kamu tulis. Nah, ketika kamu tulis, ada nggak yang perlu ditambah, dikurangi? Itu namanya analisis. Ya, lalu kamu cari kesalahannya, evaluasinya, jadi lebih baik supaya jadi bagus. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Kan udah berlatih nih beberapa minggu. Bisa nggak buat? Hah? Sulit ya?
Belum terbiasa. Kebanyakan micin soalnya. Kenapa? Sulitnya di mana? Kalau analisis itu berarti kamu bedah poin-poinnya. Ya. Dari situ, misalnya ini ya. Kan tadi Nisa mengajarkan kejahatan itu terbatas. Ya kan? Berarti implikasinya apa dong? Ada optimisme. Kalau kebaikan itu akan menang. Lalu kebutuhan akan intervensi ilahi dan Kristus jawabannya. Berarti implikasinya apa? Pentingnya inkarnasi. Lalu di sini ada harapan akan kebangkitan nih nanti. Karena Kristus yang sudah mengalahkan kematian itu. Berarti implikasinya apa? Ada harapan kehidupan kekal. Jadi implikasi itu kayak apa ya kemarin saya bilang? Misalnya implikasi itu kayak efeknya, dampaknya buat kamu. Misalnya kalau kejahatan itu terbatas, apa dampaknya buat kamu? Wah, aku makin optimis kalau kebaikan itu akan menang. Ya. Lalu kalau Kristus adalah kunci pemulihan manusia, maka apa dampaknya buat kamu? Waduh, dampaknya adalah, efeknya adalah, implikasinya adalah Kristus penting ini buat saya. Ya kan? Kristus itu sentral nih dalam keselamatan saya. Nah, itu implikasi. Aplikasinya, ya kamu percaya kepada dia. Nah, itu aplikasi gitu ya. Kalau implikasinya ada harapan, kehidupan kekal, maka aplikasinya apa? Ya kamu hidup dalam harapan itu. Ya kan? Kamu mempersiapkan diri. Oke? Nah, gitu itu kata-kata kerja aplikasi. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita latihan lagi ya. Kita break dulu supaya otaknya lebih segar. 5 menit.